Halo guys, karena banyak yang minta alur cerita dari Battle Through Heaven Season 5, Mimin bakalan ceritain alur ceritanya. Meskipun donghuanya belum tentu rilis tahun ini, namun semoga kalian terhibur dan bisa memahami jalan ceritanya. Oke, seperti biasa tanpa banyak cocot apalagi bacot, langsung aja yuk disedot. Akademi Jianan merupakan akademi yang sangat kuno yang duduk di tengah benua. Dan di akademi ini banyak melahirkan orang-orang yang sangat kuat. Disinilah petualangan baru Xiaoyan akan segera berlanjut. Cerita diawali dengan diperlihatkannya sosok wanita yang sangat cantik. Dia terlihat berdiri di sebuah puncak gunung yang berada di belakang akademi Jianan. Dia adalah Yun-Er, teman sejak kecil Xiaoyan. Nona muda, terlihat ada pria parubaya memanggilnya. Ling tua, akhirnya kamu kembali, ucap si Yun-Er. Saya sudah menyelesaikan tugas saya dengan baik dan saya kembali, ucap Ling Ying. Ling tua, bagaimana kabar Xiaoyan, ucap si Yun-Er. Sebelum saya pergi, Tuan Xiaoyan tidak memiliki masalah dan sesuai harapan Nona, dia telah memenangkan perjanjian 3 tahun tersebut. Hanya saja Yun San datang dan berusaha untuk menahan Tuan Muda Xiaoyan. Namun untungnya keberuntungan Tuan Muda sangatlah banyak. Dia mendapatkan bantuan dari Ratu Medusa dan bisa keluar dari sekte awan berkabut tanpa adanya hambatan, ucap Ling Ying. Ratu Medusa, Xiaoyan Gege sangatlah hebat sampai bisa mengumpulkan orang yang sangat kuat, ucap Yun-Er. Kemudian Yun-Er bertanya, level berapa kekuatan Xiaoyan Gege saat ini? Ketika saya pergi, Tuan Muda Xiaoyan berada di tingkat bintang 1 Dadoshi, ucap Ling Ying. Apa? Dadoshi? Dalam waktu 2 tahun, Xiaoyan Gege sudah mencapai Dadoshi. Ini mengejutkan. Sepertinya Xiaoyan Gege mengalami pelatihan yang sangat berat untuk mencapainya, ucap Yun-Er. Dia seperti giok yang sebelumnya belum diasah, namun dengan kejadian perjanjian 3 tahun ini, dia menjadi sosok yang sangat hebat, ucap Ling Ying. Anda tumben sekali memuji seseorang. Setauku, Anda bukanlah sosok yang mudah memuji seseorang, bukan? Ucap Yun-Er. Dia memang pantas mendapatkan pujian dari saya, dan saya pikir dalam waktu 2 bulan Tuan Xiaoyan seharusnya sudah tiba di Akademi Jianan, ucap Ling Ying. Terlihat Yun-Er sangat bahagia. Kemudian dia berkata, Ling tua, sepertinya Anda harus beristirahat dan Anda tidak harus menyelinap ke Akademi Jianan jika tidak ada masalah yang terlalu penting, ucap Yun-Er. Baiklah, jika terjadi masalah pada Nona muda, Nona hanya perlu meniup pipa itu dan saya akan segera bergegas, ucap Ling Ying. Kemudian Ling Ying berpamitan dan segera menghilang. Ketika akan menuruni gunung, Yun-Er tiba-tiba dipanggil oleh seorang lelaki. Namun sepertinya Yun-Er tidak terlalu menghiraukannya. Tidak lama setelah itu, ada yang memanggil Yun-Er lagi. Itu adalah instruktur Wolling, seorang wanita yang dulu datang ke kota hutan dan merekrut para murid di sana. Kemudian dia berkata, dalam waktu 2 minggu akan diadakan kompetisi promosi akademi dan hanya 50 orang yang bisa mengikutinya. Tahun lalu Anda telah melewatkannya. Kuharap tahun sekarang Anda bisa berpartisipasi, ucap instruktur Yoling. Tahun lalu saya masih anak baru. Bagaimana saya bisa bersaing dengan yang lain yang sudah jadi senior, ucap Yun-Er. Anda jangan bohong, saya tahu Anda melewatkannya karena Anda hanya ingin mengikutinya dengan Xiaoyan. Pria nakal itu, dia benar-benar membuatku marah. Dia hanya meminta cuti selama setahun, sedangkan ini sudah 2 tahun, dia belum juga datang. Jika Anda tidak terus merengek pada saya sudah pasti mencoret namanya dari dulu, ucap instruktur Wolling. Aku yakin Xiaoyan Gege akan datang tahun ini, ucap Yun-Er. Memang apa gunanya kalau dia datang? Dia telah melewatkan latihan di akademi selama 2 tahun. Kupikir latihan di luar takkan sebagus latihan di akademi, ucap Wolling. Instruktur jangan meremehkan Xiaoyan Gege. Bukankah dulu hanya di level dozi, namun Xiaoyan Gege bisa menghentikan 20 serangan dari instruktur. Dan kuharap instruktur bisa menuliskan nama Xiaoyan Gege kali ini, karena saya yakin dia akan kembali di tahun sekarang, ucap Yun-Er.
Ah, baiklah. Lagian, aku tidak punya cara lain untuk tidak menurutimu. Mari kita pergi. Sudah waktunya kelas pagi dimulai, ucap Luoling. Xiaoyan, pria tersebut sangat beruntung hingga mendapatkan perlakuan seperti ini. Sepertinya saya harus melihat langsung kualifikasi seperti apa yang dia punya, ucap Baisan. Di sisi lain, terlihat Xiaoyan sudah tiba di sebuah daratan wilayah hitam. Kita akhirnya tiba, ucap Xiaoyan. Iya nih, dan kamu harus segera menyembuhkan kelelahanmu. Meskipun perjalanan ini cukup melelahkan, namun kurasa ini menjadikan dosi Anda semakin meningkat, ucap Yalau. Namun tiba-tiba terlihat jari Xiaoyan kembali menghitam. Ah, apakah ini api hitam racun dari Nalanji? Kupikir ini sudah menghilang, ucap Xiaoyan. Anda memang pria yang sangat beruntung. Racun itu dapat menjadi berbahaya, namun juga bisa menjadi senjata yang sangat kuat, ucap Yalau. Wilayah pojok hitam. Akhirnya Xiaoyan sampai di daerah berbahaya tersebut. Kemudian dia berkata, haruskah kita memasukinya, guru? Tentu saja, kita harus melewati ini dulu. Namun kau harus terbang menggunakan sayap ungu dan tidak menggunakan teknik do, karena di sini teknik tersebut sangat langka. Banyak orang yang rela membunuh orang lain untuk mendapatkannya, ucap Yalau. Baiklah guru, apakah tempat ini begitu berbahaya, ucap Xiaoyan. Tentu saja, kalau tidak, mana mungkin wilayah ini termasuk menjadi wilayah yang paling berbahaya di benua, ucap Yalau sambil tertawa. Kemudian Yalau berkata kembali, bukankah Anda ingin membantu Hai Bodong? Di sini terdapat banyak ramuan yang dapat memulihkan spiritual. Tentu saja, Hai Bodong sudah sangat membantuku, ucap Xiaoyan. Tempat ini begitu membuat saya tertekan, namun anehnya saya tidak melihat siapapun berada di sini, ucap Xiaoyan. Kamu jalan saja ke depan. Kurasa Hai Bodong pun belum pernah ke sini. Hingga di peta tempat ini tidak tertuliskan, ucap Yalau. Kemudian Yalau berkata kembali, dan saya mengingatkan kepada Anda, di tempat ini jangan sampai Anda terlihat berbelas kasih. Di kota ini semua itu tidak akan menguntungkan bagi Anda, ucap Yalau. Baiklah guru, saya akan mencoba sesaat selama berada di kota ini, ucap Xiaoyan. Itu adalah sikap terbaik untuk bertahan di kota yang sangat berbahaya ini, ucap Yalau. Kemudian saat Xiaoyan memasuki sebuah camp salah satu suku di sana, tiba-tiba dia mendapatkan serangan dari seseorang. Xiaoyan yang dapat dengan mudah menghindarinya lalu berkata, saya hanya lewat dan saya hanya berencana memberi persediaan. Mengapa tiba-tiba Anda menyerang saya, ucap Xiaoyan. Jangan bilang Anda adalah pemula yang baru memasuki kota ini. Di sini mempunyai aturan, siapa saja yang lewat harus membayar uang jalan 500 koin emas. Tidak punya pilihan lain, Xiaoyan pun segera memberikannya. Kemudian orang tersebut segera memerintahkan untuk membuka gerbangnya. Baru saja sebentar Xiaoyan memasuki wilayah tersebut, Xiaoyan langsung dihadang oleh beberapa orang yang ingin merampoknya. Namun karena dia sudah mempunyai izin memasuki wilayah itu, Xiaoyan tanpa ragu segera menghabisi mereka semua. Terlihat orang-orang yang melihat itu terkagum dan berkata, sepertinya orang baru itu dapat hidup di kota ini. Dia terlihat tidak memiliki keraguan. Di sisi lain, ada seorang pedagang yang menghampiri Xiaoyan dan dia bertanya, bukankah Anda sedang mencari peta? Apakah kamu menjualnya? Ucap Xiaoyan. Tentu saja, dan peta yang saya buat adalah peta yang paling tepat, ucap pedagang tersebut. Berapakah harganya? Ucap Xiaoyan. Aku tidak menjualnya dengan uang, namun kulihat kemampuanmu tadi tidaklah biasa. Bagaimana kalau Anda membantuku keluar dari wilayah ini? Karena dengan peta saja, itu takkan cukup untuk Anda keluar dari wilayah ini, ucapnya. Guru, apakah benar yang dia katakan? Xiaoyan bertanya pada Yalau. Sepertinya memang itu akan sedikit memudahkan kita, apalagi mereka adalah pedagang yang sangat berpengalaman, ucap Yalau. Besok akan ada pelelangan tahunan yang sangat hebat di kota
tanda hitam. Saya harus segera bergegas. Makanya saya membutuhkan Anda untuk menambah kekuatan di pasukan saya, ucap Doma. Diketahui pedagang tersebut bernama Doma dan dia menawarkan Xiaoyan bekerja sama. Kemudian Xiaoyan yang merasa tertarik dengan lelang tersebut akhirnya menyetujuinya dan dia mengenalkan dirinya sebagai Yaoyan. Kemudian perjalanan mereka segera dimulai. Doma memperlihatkan peta yang terlihat sudah kusam dan dia berkata tujuan pertamanya adalah Black Mark dan menurut kecepatan kereta yang mereka kendarai seharusnya mereka sampai besok pagi. Kemudian Xiaoyan melirik bintang biru di sebuah peta dan dia bertanya, apakah itu Akademi Jianan bukan? Ucap Xiaoyan. Anda benar sekali, itu adalah Akademi Jianan yang terkenal di seluruh benua Doki dan putri saya pun berada di akademi tersebut. Kemudian Doma menjelaskan Black Mark City yang kita sedang tuju dikendalikan oleh Aegis yang merupakan sebuah faksi lama dari Black Colonel Reagan dan kekuatannya sangatlah besar. Dikatakan pula kekuatan pemimpinnya berada di tingkat 10 besar peringkat hitam. Peringkat hitam. Xiaoyan terlihat merasa asing dengan tingkat tersebut. Kemudian Doma menjelaskan bahwa peringkat hitam sama dengan peringkat Doki tingkat doang. Kemudian Xiaoyan bertanya kembali, siapa saja yang mendapatkan peringkat paling atas? Tidak banyak orang yang melihat peringkat pertama dan kedua, namun peringkat ketiga dikatakan sangatlah kuat. Dikabarkan peringkat ketiga saja sudah berada di level doang, tingkat puncak. Dan banyak yang memanggilnya dengan julukan Kaisar Pengobatan karena dia sangat ahli dalam melakukan penyulingan, ucap Doma menjelaskan. Kaisar Obat sepertinya sangat menarik, ucap Xiaoyan. Dia juga dikenal dengan nama Hanpeng, ucap Doma menjelaskan. Saat nama itu disebut, tiba-tiba cincin Xiaoyan bergetar hebat. Lalu Xiaoyan bertanya, apa yang terjadi guru? Namun tidak ada jawaban dari gurunya. Tuan Yaoyan, ada apa? Apa kamu baik-baik saja? Tanya Doma. Tidak ada apa-apa, dan saya baik-baik saja, ucap Xiaoyan. Tidak berselang lama, kemudian mereka melihat sebuah badai hitam yang datang. Kemudian Doma mengajak Xiaoyan untuk turun dari kereta untuk berlindung. Namun, kejadian yang sangat aneh terjadi saat Xiaoyan melihat bayangan merah seperti tubuh Yalau sedang dikejar oleh badai tersebut. Kemudian Yalau tersadar, segera berteriak menyuruh Xiaoyan untuk jangan bergerak. Lalu tubuh spiritual yang berwarna merah itu terlihat bergerak di antara badai angin liar tersebut. Siapa kamu? Mengapa kamu mengejarku? Ucap roh yang berwarna merah tersebut. Kemudian sebuah rantai keluar dari badai tersebut dan segera melilit roh yang berwarna merah itu. Lalu sosok di balik rantai tersebut berkata, tidak peduli seberapa kuat dirimu saat kau hidup, karena kalau kau sudah menjadi roh, kau hanya akan menjadi target buronan aula jiwa. Setelah organisasi aula jiwa menghilang, Xiaoyan terlihat berkeringat dingin. Dia tidak mengira bahwa ada organisasi yang memburu roh. Bahkan dia melihat secara langsung roh yang berada di tingkatan Dowling sangat mudah untuk mereka tangkap. Kemudian Doma menghampiri Xiaoyan dan bertanya, apakah Anda baik-baik saja? Ucap Doma. Saya baik-baik saja. Tadi saya hanya sedikit ceroboh dan terpisah lumayan jauh, ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan bergumam, apakah itu kekuatan aula jiwa? Mereka memang sangat menakutkan. Tidak sepenuhnya seperti yang kamu lihat. Mereka hanya memiliki teknik khusus untuk berhubungan dengan para tubuh spiritual. Dan itu tidak berlaku untuk para roh yang memiliki nyala api. Saya pernah berjumpa dengan mereka dan saya bisa kabur dengan menggunakan api putih. Kalau tidak, nasib saya tentu akan seperti roh yang kamu temui tadi, ucap Yalau. Oke sedulur, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe.